Keputusan MK gugatan Syarif Suryan terhadap Devi Suhartoni Inayatullah resmi ditolak. Gugatan tidak beralasan hukum. Jakarta, News. Perkara pemilihan kepala daerah Pilkada di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia di Jakarta. Permohonan Syarif Suryan ditolak Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Keputusan tersebut telah diputuskan oleh 9 hakim konstitusi pada sidang Mahkamah Konstitusi pada Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengajukan permohonan aku. Waktu permohonan diulangi tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4, 3.5, 3.6 dianggap dibacakan. 3.7 permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon 3.8 Menimbang Bawaslu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan. Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 2019 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. bahwa berkenaan dan permohonan aku pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak P1 sampai dengan P103, T1 sampai dengan P20, PT1 sampai dengan PC56, PK1 sampai dengan PK4, dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat kalau permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan itu pada persidangan selanjutnya. Mahkamah akan mempertimbangkan keputusan pemohon. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pemohon. Perolehan suara pemohon adalah 40.102 pihak terkait. Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 49.109 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 49.109 suara. 126 suara sama dengan 8.983 suara, sama dengan 7,94% atau lebih dari 2.262 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 U10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah
tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, footnote, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon, pihak terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 16:31 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berikut putusan nomor 17 dari PHP.Bu garis datar 19 dari 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.